9. Makanan sehat dan bergizi. Halo teman-teman, kamu suka makan apa nih? Burger, bakso, atau boba yang lagi ngetren? Tapi kira-kira boleh nggak ya kita makan semua itu terus-menerus? Jawabannya nggak boleh ya teman-teman. Karena tubuh kita memerlukan makanan yang beragam agar gizinya tetap seimbang. Nah, oleh karena itu, di video kali ini, kakak akan menjelaskan tentang makanan sehat dan gizi seimbang agar kamu mempunyai tubuh yang kuat. Kita butuh makanan supaya punya energi. Kalau nggak makan, bisa-bisa badan kita nanti jadi lemes, cepat capek, atau bahkan malah sakit. Tapi, makanan bukan cuma buat menghasilkan tenaga loh ya. Makanan bisa bantu kita tumbuh, memelihara tubuh, mengatur metabolisme, dan melawan penyakit. Wah, hebat ya fungsi makanan. Kakak tidak sarapan pagi sebelum berangkat sekolah karena bangun kesiangan. Saat di sekolah, ia merasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan cepat mengantuk. Dari situasi yang dialami Raka, fungsi makanan apa yang paling terlihat tidak terpenuhi? Jawaban yang benar adalah B. Menyediakan energi untuk aktivitas. Makanan berfungsi menyediakan energi yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas. Ketika Raka tidak sarapan, ia akan kehilangan sumber energi, sehingga merasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan cepat mengantuk. Ini menunjukkan bahwa fungsi makanan sebagai penyedia energi tidak terpenuhi. Pilihan lain seperti memelihara jaringan atau membentuk antibodi memang juga fungsi makanan, tetapi ini tidak berkaitan langsung dengan gejala yang dialami Raka dalam waktu singkat. Wah, kalau begitu, kita harus makan seperti apa ya supaya tubuh kita mendapatkan gizi yang dibutuhkan? Sepertinya kakak mendengar nih, ada yang menjawab 4 sehat 5 sempurna. Yap, pintar sekali. Tapi jawabannya masih kurang tepat ya. Dulu, orang mengenal konsep 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang, kita pakai yang namanya pedoman gizi seimbang, atau yang disingkat sebagai PGS. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa coba perhatikan di tabel berikut ya. Nah, tabel ini menunjukkan perbedaan konsep 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang. Bedanya, pedoman gizi seimbang yang baru lebih menekankan pada keberagaman sumber makanan dan kebiasaan-kebiasaan sehat. Contohnya, kita tidak harus minum susu, ada panduan porsi yang harus dimakan, dan pentingnya minum air yang cukup. Bayu selalu minum susu setiap hari, ia hanya makan nasi, sayur bayam, dan telur, lalu ditutup dengan segelas susu. Ketika guru menjelaskan tentang pedoman gizi seimbang, Bayu mulai terlihat bingung. Menurut kamu, apa yang membedakan pola makan Bayu dengan prinsip pedoman gizi seimbang? Jawaban yang benar adalah C. Pola makan Bayu belum sesuai dengan pedoman gizi seimbang karena belum beragam dan tidak memperhatikan porsi serta kebiasaan sehat lainnya. Pola makan Bayu masih mengacu pada konsep lama yaitu 4 sehat 5 sempurna, yang dimana susu dianggap sebagai pelengkap utama dari makanan. Namun, pedoman gizi seimbang menekankan keragaman jenis makanan, panduan porsi, kebiasaan sehat, serta cukup minum air putih. Makanan yang sehat itu seperti apa sih? Yang pertama, beragam dan seimbang. Makanlah beragam jenis makanan agar kebutuhan gizi tercukupi. Yang kedua, berprotein tinggi. Gabungkan antara protein hewani dan protein nabati untuk gizi yang seimbang. Yang ketiga, buah dan sayur. Konsumsi buah dan sayur segar tanpa gula dan kaya serat. Yang keempat, minum air. Cukupi kebutuhan air minimal 2 liter per hari untuk kesehatan dan konsentrasi.
Pada siang hari, tubuhmu membutuhkan energi tambahan dan asupan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak baik, ditambah dengan vitamin dan mineral. Coba kamu pilih, mana nih menu yang paling seimbang untuk makan siangmu? Menu A, nasi merah, tumis sayur, tahu tempe, dan air mineral. Menu B, mie instan dan boba. Menu C, burger, kentang goreng, dan minuman bersoda. Wah, kamu hebat! Kamu telah memilih makanan yang bergizi. Nasi merah dapat memberimu tenaga, sayur mengandung vitamin, dan tahu tempe punya protein yang baik untuk pertumbuhanmu. Minum air putih juga dapat membantu tubuhmu agar tidak mudah lelah loh. Menu ini membuat tubuhmu tetap kuat hingga sore hari. Sarapan itu penting banget loh. Waktunya sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi. Sarapan yang sehat bisa bikin kamu semangat belajar dan gak gampang lelah. Tapi ingat, porsinya jangan kebanyakan ya. Makan malam bukan berarti bikin kamu gemuk kok. Waktu yang pas itu di antara jam 6 sampai jam 8 malam. Pilihlah makanan yang rendah kalori, tapi tetap tinggi protein dan serat. Oh iya, jangan langsung tidur setelah makan malam ya. Tunggu dulu sekitar 2 sampai 3 jam. Kalau beli makanan kemasan, coba deh baca labelnya. Di sana ada info zat gizi, kayak jumlah gula, garam, atau lemak. Dengan membaca labelnya, kamu bisa memilih makanan yang lebih sehat dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nadia merasa cepat lelah dan sulit berkonsentrasi saat belajar di sekolah. Ternyata, ia sering melewatkan sarapan karena bangun kesiangan. Berdasarkan kebiasaan makan sehat, apa yang sebaiknya dilakukan Nadia agar tubuhnya lebih bertenaga dan bisa fokus belajar? Jawaban yang benar adalah C. Sarapan ringan dan bergizi seimbang antara pukul 6 sampai 9 pagi. Sarapan adalah salah satu kebiasaan makan sehat yang sangat penting, terutama untuk dilakukan pada pukul 6 sampai 9 pagi setelah melakukan tidur malam selama 8 sampai 10 jam. Sarapan yang bergizi seimbang dan tidak berlebihan dapat membantu tubuh Nadia mendapatkan energi dan menjaga konsentrasinya saat belajar. Tubuh memang butuh gula, garam, dan lemak. Tapi, kalau kebanyakan, bisa bahaya. Kebiasaan ini bisa bikin tubuhmu mudah terserang penyakit. Kamu suka makanan cepat saji dan minuman bersoda? Boleh, tapi jangan sering-sering ya, karena banyak bahan tambahan dan minim gizi. Kebanyakan ngemil juga bikin kamu kenyang duluan. Jadi, nanti kamu bakal males makan utama yang penting buat tubuh kamu. Setiap pulang sekolah, Nina suka minum boba, makan burger, kentang goreng, dan juga ngemil permen. Karena kenyang, ia sering tidak mau makan malam di rumah. Menurutmu, apakah kebiasaan makan Nina sudah sehat? Berikan pendapatmu dan jelaskan alasannya. Kebiasaan makan Nina tidak baik ya teman-teman, karena Nina sering minum boba yang mengandung banyak gula. Kalau terlalu sering, bisa membuat gigi cepat rusak dan tubuh jadi cepat lelah. Ia juga sering makan burger dan kentang goreng. Makanan ini banyak mengandung minyak dan lemak loh. Kalau dimakan terus-menerus, bisa bikin kita cepat gemuk dan tidak baik untuk jantung. Nina juga suka ngemil permen dan keripik. Cemilan ini kurang gizi. Jadi, walau terasa kenyang, itu kenyang palsu dan tidak membuat tubuh sehat. Karena kebanyakan ngemil, Nina jadi sering tidak mau makan malam. Padahal, makanan utama seperti nasi, sayur, dan lauk penting untuk tubuh agar tetap kuat dan sehat. Selain itu, kita juga perlu menerapkan 3 pola hidup sehat. Yang pertama, hidup bersih seperti rutin memotong kuku, mencuci tangan, dan menggosok gigi. Yang kedua, olahraga teratur. Dan yang ketiga, menjaga berat badan.
suka makan banyak makanan manis dan tidak pernah olahraga. Sekarang, berat badannya sudah naik banyak. Apa yang sebaiknya dilakukan supaya tubuhnya tetap sehat dan berat badannya kembali normal? Jawaban yang benar adalah C. Olahraga rutin dan makan makanan bergizi. Agar berat badan tetap sehat, perlu berolahraga secara teratur dan makan dengan pola yang baik, seperti makan sayur, buah, dan tidak berlebihan makan makanan manis. Pola makan yang bergizi seimbang penting loh buat kamu yang masih anak-anak atau remaja. Karena kalian masih dalam masa pertumbuhan dan punya aktivitas yang tinggi. Dan satu lagi, kamu harus selalu bersyukur dengan makanan yang disediakan orang tuamu setiap hari. Karena di luar sana, masih banyak teman-temanmu yang kesulitan mendapatkan makanan atau hanya bisa makan seadanya. Jadi, jangan suka pilih-pilih makanan ya.